Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Aditya, NPM 1852011053, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2018. Kali ini dalam podcast saya akan membahas tentang analisis kasus pidana anak di bawah umur penyalahgunaan narkotika yang telah terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Sebagai tugas ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu Ibu Rini Fatona, SHMH, dalam matkul Hukum Peradilan Anak. Adapun pemaparan mengenai kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan anak yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur, yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Dalam UU ini, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak oleh negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana dalam pasal 67 dinyatakan perlindungan anak khusus yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Tindak pidana apakah yang terjadi pada kasus ini? Permasalahan yang terjadi, seorang anak di bawah umur berinisial ILO berumur 16 tahun menjadi pengedar narkoba di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pelaku ditangkap saat menunggu pelanggan. Tersangka ditangkap petugas kepolisian Polresta Samarinda bersama BNNP Kalimantan Timur. Tersangka tersebut mengaku mendapat barang terlarang tersebut dari seorang yang berinisial BG yang masih dalam pencarian pihak kepolisian Samarinda. Barang bukti yang didapat dari pelaku, petugas mengamankan 40 poket sabu siap edar seberat 14,48 gram bruto atau 5,85 gram neto. Pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang berinisial BG. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mampu menjual 100 poket. Pelaku menjual sabu berpoket seharga Rp150.000 sampai Rp300.000. Pelaku dapat meraup keuntungan sebesar Rp10.000 dari setiap poketnya. Meski pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan UU Nomor 35 2009 tentang narkotika, namun dipastikan pelaku mendapatkan perlakuan berbeda sesuai dengan amanah undang-undang, didampingi oleh petugas Balai Permasyarakatan, karena yang bersangkutan masih di bawah umur. Dasar hukum penyalahgunaan narkotika pada anak di bawah umur. Selanjutnya, sanksi bagi yang menjadi kurir atau perantara narkotika ini tergantung pada jenis golongan narkotika itu sendiri. Untuk perantara dalam transaksi narkotika golongan 1 terhadap pelaku dapat diancam sesuai dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, UU Narkotika. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, belikan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah serta paling banyak 10 miliar rupiah. Selain pasal mengenai tindak pidana terkait menjadi perantara narkotika, ada kemungkinan juga anak tersebut bisa dikenai pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika tentang penguasaan narkotika, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1, bukan tanaman, dipidana dalam pidana penjara paling sedikit 4 tahun dengan paling lama 12 tahun penjara, dan denda paling sedikit 800 juta rupiah serta denda paling banyak 8 miliar rupiah. Perlu Anda ketahui, ancaman pidana penjara yang dapat diatuhkan kepada anak paling lama 1,2 tahun dari maksimal ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jadi, ancaman pidana bagi anak menjadi kurir narkotika adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam UU Narkotika. Perlindungan anak yang dijadikan kurir narkoba. Perlu diingat, perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagai spirit yang diberikan oleh UU SPPA. Khusus tindak pidana yang diberlakukan anak adalah yang dinamakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak di proses peradilan pidana
ke proses di luar peradilan pidana. Pada tingkat penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi itu hanya dilaksanakan dalam hal tidak pidana yang dilakukan a. Ancaman dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. B. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses diversi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau wali, korban, atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini serupa juga dikatakan oleh Badan Nasional Narkotika atau BNN dalam meningkatkan kewaspadaan terkait adanya modus penyelundupan narkoba dengan menggunakan anak-anak sebagai kurir. Direktur Hukum BNN mengatakan bahwa para penyidik perlu mewaspadai terhadap kemungkinan tersangka kasus tindak pidana narkoba yang terjadi adalah anak di bawah umur. Sanksi bagi pihak yang menyuruh anak menjadi kurir narkoba. Jika terbukti bahwa anak tersebut dijadikan kurir karena disuruh, dipaksa, dengan ancaman, dipaksa dengan kekerasan, dengan ditipu muslihat atau dibujuk, maka pihak yang melakukan hal tersebut kepada si anak dapat dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda sedikitnya 2 miliar rupiah dan paling banyak 20 miliar rupiah. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, yaitu proses penuntutan merupakan tahapan proses yang mencakup penting dalam sistem peradilan pidana. Karena pada tahap ini suatu perkara dinyatakan dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Secara umum, sistem di peradilan pidana di Indonesia diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan dalam melaksanakan penuntutan terhadap anak. Penuntut umum sering kali mendapat kendala karena sistem perundang-undangannya. Oleh karena itu, diadakan rekonstruksi sistem pengadilan pidana di Indonesia, sehingga dapat menjadi acuan untuk hukum acara yang bersifat khusus seperti sistem peradilan anak. Terima kasih.